Bismillahirrahmanirrahim. Dosa besar yang ke-25, ya. Mungkin kita sampai jam 9, nanti setelah itu tanya jawab kalau ada, karena saya nggak bisa lama, ada acara keluarga soalnya. Taib. Kita lanjutkan al-kabiratu al-khamisatu wal isyrun. Hadis dosa besar yang ke-25. Ini juga masih sering terjadi di kehidupan kita bermasyarakat. Apa dosa besar yang ke-25 ini? Qatilu nafsihi hiya min a'dhamil kabair, yaitu orang yang bunuh diri. Ya. Dan ini termasuk dosa besar yang paling besar, membunuh diri. Orang yang bunuh diri itu kemungkinan putus asa, kan gitu ya. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak sabar dalam menghadapi musibah atau cobaan. Orang yang bunuh diri biasanya dia juga buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kadang orang bunuh diri itu seperti itu. Ya, kadang putus asa dari rahmat Allah. Ya, kok belum ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah semakin sulit, semakin pelik. Ya. Maka dia akhirnya enggak sabar, akhirnya bunuh diri. Ya. Kemudian orang yang juga berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya disebutkan bunuh diri termasuk dosa besar. Ya. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan beberapa ayat dan hadis. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 29 dan ayat 30. Yaitu Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada kalian semuanya. Ya. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa dulman, barang siapa yang melakukan hal itu, yaitu bunuh diri, udwanan karena permusuhan, wa dzulman karena kezaliman, fasaufa nuslihi naro, maka kami yaitu Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan hal itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kepada kalian ke tempat yang mulia. Dalam ayat ini para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akibat bagi orang-orang yang membunuh dirinya. Ya, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu, kemudian Allah mengatakan fasaufa nuslihi naro, maka kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada ancaman neraka seperti ini, itu ciri-ciri di antara ciri-ciri dosa besar. Ya. Bahwasanya dosa itu dosa besar, disebutkan ancamannya atau hukumannya di neraka. Sebagaimana yang kita bahas di awal-awal kitab Kabair itu kan, ciri-ciri dosa besar itu bagaimana? Kata para ulama di antaranya disebutkan hukumannya atau ancamannya di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Ya, disiksa dalam neraka, diazab dan lain sebagainya. Taib. Kemudian yang berikutnya, walladzina la yad'u, di dalam ayat yang lain surat Al-Furqan 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lain, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan dia tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Ya, ini di antara ciri-ciri ibadur rahman. Ini di akhir-akhir surat Al-Furqan itu Allah sebutkan ayat-ayat tentang ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Ya. Di antara ciri-ciri hamba Allah ibadur rahman itu mereka tidak melakukan kesyirikan, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, termasuk bunuh diri itu kan diharamkan. Kenapa? Karena jiwa kita milik siapa?
milik Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya apa-apa. Kita enggak punya apa-apa. Jiwa di badan kita, jiwa kita, roh kita, harta kita, istri kita, anak kita, semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan sudah jelas. Inna lillahi, kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi, dan kita semuanya akan kembali kepadanya. Ya. Walillahi ma fis samawati wa, banyak ayat Al-Qur'an, dan apa milik Allah, apa yang ada di langit dan bumi dan sebagainya, itu banyak ayat seperti itu. Ya. Jadi kalau kita membunuh diri kita telah melangkai haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini jiwa ini milik Allah Subhanahu, jangan dirusak. Jangan dihabisi sebelum waktunya. Ya. Toh mati itu akan datang. Ya. Enggak usah kita bunuh diri, mati itu akan apa? Akan datang. Pas pada waktunya. Hanya Allah yang tahu. Yang berikutnya, wa an Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, kana mimman kana qablakum, dulu ada di antara orang sebelum kalian, kata Nabi, rajulun bihi jurhun fajazi'ah, orang ini punya luka, jadi di tubuhnya itu ada luka-luka, ya, ada, ya kalau bahasa Jawanya kayak borok-borok gitu loh, ya, ada luka-lukanya, fajazi'ah. Kemudian orang ini enggak kuat, enggak sabar. Orangnya apa? Enggak sabar. Apa kata Nabi? Fa akhadha sikinan. Kemudian orang itu pun ambil pisau. Fa hazza biha yadahu. Kemudian dia potong urat nadinya atau dia potong tangannya. Ya, dia potong tangannya. Darahnya ngucur terus. Ya. Fama raqa'a damu hatta mata, sampai orang ini kehabisan darah, kemudian dia pun mati. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman terhadap kejadian orang ini, hadis Nabi SAW yang di situ ada hadis qudsi. Kemudian Allah berfirman kenal kejadian laki-laki tadi, badarani abdi binafsihi haramtu alaihil jannah. Ya, orang ini telah mendahului aku, maksudnya Allah yang sudah menentukan, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ya, Allah sudah menentukan takdir ajalnya setiap orang. Ya, kalau orang itu bunuh diri, ya tetap itu sesuai takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah enggak mencintai hal itu. Allah enggak meridhoi orang bunuh diri. Tapi tetap kalau ada orang bunuh diri, orang itu mati, ini terjadi atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah enggak ridho. Allah enggak meridhoi orang yang bunuh diri. Ya. Karena dia mendahului apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Badarani abdi bi nafsihi ma haramtu alaihi jannah, maka aku haramkan baginya surga. Wah, ini kan bahaya berjamaah. Ini ancaman yang tegas. Ya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW melalui hadis qudsi ini, haramtu alaihi jannah, maka aku haramkan baginya surga. Ya, rawahul Bukhari dan Muslim. Bukan berarti orang yang bunuh diri itu dia kekal di neraka, tidak. Ya, orang yang bunuh diri dia pelaku dosa besar. Ya, kemudian nanti di akhirat dia diancam dengan azab yang pedih, dengan azab yang lama. Ya, kemudian nanti kalau Allah berkehendak, kalau di dalam hatinya masih ada keimanan, maka orang ini masih ada kesempatan masuk surga. Ya, tapi diazab dulu di neraka karena ancamannya tadi kan jelas. Ancaman jelas. Oleh karena itu, para ahli ilmu di antaranya ada yang menjelaskan, orang kalau mati bunuh diri, maka dia tetap jenazahnya dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Ya, ya, selama memang tidak ada indikasi orang ini murtad. Kalau dia, selama kita tahu orang ini masih dalam keislamannya, cuman dia memang karena masalah keluarga, karena masalah ekonomi sampai dia bunuh diri, ya tetap kita perlakukan dia sebagai saudara kita sesama muslim. Ya, hanya saja orang-orang yang terpandang, tokoh masyarakat, kiai, ustadz, jangan ikut menyolati. Supaya apa? Memberikan efek jerah kepada masyarakat. Ini bunuh diri, ini dosa besar. Ya, jangan dilakukan, jangan ditiru. Ya, kalau orang-orang biasa sudah dia menyolati, karena kalau jenazah ini tidak terkenal dia murtad, ya dia masih dalam keislamannya, cuman memang mati dengan melakukan dosa besar. Itu saja. Ya, itu dia, kita tahu orang ini pelaku dosa besar, tapi kalau dia tetap dalam keislamannya, ya kita tunaikan hak sesama muslim. Kalau dia meninggal, ya kita mandikan, kafani, solati dan dimakamkan. Ya. Taib. Yang berikutnya,
Dia Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Ya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, baik itu dengan pisau ditusuk dirinya, ya, atau dengan gantung diri pakai besi, ya, pakai tali, kan itu ada besinya yang untuk ya misalnya, ya, atau pokoknya dia barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka nanti di hari kiamat dia dibangkitkan, ya, dia masukkan ke dalam neraka, kemudian dia didatangkan besi, kemudian dia tusuk-tusuk perutnya di neraka jahanam khalidan mukhalladan fiha, sampai Nabi beliau mengatakan dia kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Ini beliau tegas dalam hal ini, ya. Tapi kata para ulama, dalam hal ini dosa besar itu membunuh diri termasuk dosa besar, tapi tidak sampai membuat orang itu keluar dari Islam, ya, selama dia tidak menghalalkan bunuh diri tadi. Kalau dia menghalalkan, ya sudah, dia keluar dari Islam, ya. Karena banyak sekali hal-hal yang menunjukkan hal itu. Wa man qatala nafsahu bisummin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan minum racun, minum apa? Obat nyamuk gitu, ya. Minum obat serangga, ya, pokoknya macam-macam. Maka apa kata Nabi, fasumuhu fi yadihi, nanti di neraka dia didatangkan di tangannya itu racun, ya, tahasau, dia makan di neraka tadi, terus kayak gitu dia disiksa, ya, dia disiksa seperti itu sampai Allah tentukan kalau orang ini sudah bersih dari dosanya, dalam hatinya memang masih ada keimanan walaupun seberat biji sawi, dia akan ada kesempatan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya gitu, di neraka kan kita nggak kuat, badan kita yang lemah, fisik kita lemah. Kalau api dunia kita nggak mampu menahan panasnya, bagaimana dengan panasnya api neraka yang itu bahan bakarnya dari batu dan manusia. Wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya neraka itu dari manusia dan bebatuan, ya. Maka ini hati-hati, ya, hati-hati dari dosa besar yang namanya bunuh diri. Karena orang biasanya berpikir pendek, kan gitu, ya. Orang bunuh diri kan apa? Berpikir pendek. Dengan bunuh diri dia menganggap masalahnya selesai, padahal tidak. Karena habis dunia ini masih ada alam barzah. Kalau kita punya iman, ya, kalau iman kita itu masih bergelora dalam hati, orang yang beriman itu dia ingat setelah dunia ini bukan masih ada fase-fase yang lain. Ada alam barzah atau alam kubur. Kita berapa lama di alam barzah? Kita nggak tahu di alam barzah sampai kapan, ya, sampai kiamat. Mungkin kita nggak tahu kiamat kapan terjadi, hanya Allah yang tahu, ya. Maka kalau orang itu pikirannya pendek, jauh dari agama, imannya tipis, ya, tidak ada yang ngasih nasihat, wis pikirannya nggak karu-karuan, ya, minta mati lah. Kalaupun nggak bunuh diri, minta apa? Minta mati, kan gitu. Padahal orang yang sudah mati minta kembali ke mana? Ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Lah kok ada orang yang masih hidup malah minta mati, ya. Kita yakin para jemaah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah enggak mendolimi hambanya sedikit pun, ya. Adapun ujian, cobaan itu untuk kebaikan kita. Kita banyak dosa, dengan adanya musibah, ujian itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita kalau kita sabar, ya. Seandainya kita anggap diri kita sedikit dosanya, dengan adanya ujian dan cobaan itu mengangkat derajat kita di surga, ya. Jadi jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rauhillah, dalam surah Yusuf. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir yang enggak beriman. Kalau orang beriman, dia enggak akan putus asa dari rahmatnya Allah, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi hadis yang di antaranya yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi, ya. Jadi orang itu meninggal dunia dengan apa?
Itu nanti di hari kiamat di neraka, kalau dia bunuh diri dengan besi, ya, maka nanti dia di tangannya dikasih besi, dia tusuk-tusuk perutnya, disiksa begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, al jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ya, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kadang mungkin saja ada orang yang bunuh diri karena nggak kuat dibully gitu ya. Jadi membuli orang itu bahaya juga. Nggak kuat dibully, nggak kuat direndahkan, dicemooh, akhirnya bunuh diri. Jangan sampai seperti itu. Ya. Taib. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Alladzi alamtuhu al-jirahu, alladzi alamatul jirahu, fastajalal mauta, faqatala nafsahu bidubabi sayfihi, faqala Nabi SAW wa min ahlin nar." Ya. Kalau ada orang yang merasa sakit dengan luka-luka yang ada di tubuhnya, ya, kemudian dia menyegerakan untuk bunuh diri, maksudnya fastajal maut, dia menyegerakan datangnya kematian dengan bunuh diri, ya, biduba bisayfihi. Jadi pedangnya itu ditegakkan, ditancapkan, kemudian dia menancapkan dirinya ke pedang tersebut, akhirnya bunuh diri. Huwa min ahlinar, maka dia termasuk penghuni neraka. Jadi sampai dalam peperangan ini ya, jangan jihad yang syar'i ya, bukan jihad yang ngawur. Dalam jihad yang syar'i, pasukan muslim bertemu dengan pasukan kafir, ya. Namanya jihad kan ada konsekuensinya, terluka, sabetan senjata, sabetan pedang, sabetan tombak, kena panah, ya. Maka Nabi SAW enggak setuju dengan orang pasukan yang mati bunuh diri ketika berjihad. Ya memang sakit, terluka, sakit sabetan pedang, kena tombak, ya kena panah, zaman itu kan kayak gitu. Tapi kalau ada seorang pasukan muslim ketika dia berjihad, ketika dia ada luka-luka di tubuhnya, kemudian dia enggak sabar, akhirnya dia tancapkan pedang itu ke dirinya sendiri, dia bunuh diri, apa kata Nabi? Huwa min ahlinar, dia termasuk penghuni neraka. Ya, ini dalam medan jihad para jemaah. Nabi mengatakan huwa min ahlinar, dia termasuk penghuni neraka. Ya. Maka di sini kita harus tetap sabar ini tanpa batas, ya. Sabar ini tanpa batas. Kalau seandainya kita diuji dengan ujian yang menurut kacamata kita itu berat, ya, maka Nabi mengatakan itu ada doanya. Ya Allah, hidupkan aku seandainya hidup itu baik untukku, dan matikanlah aku seandainya mati itu baik untuk apa? Untukku. Itu doanya. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li, wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Jadi serahkan semuanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun seandainya kita menganggap itu musibah, kita enggak kuat lagi menghadapinya. Padahal kalau kita ingat firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan membebani seorang kecuali sesuai kemampuannya. Sampai ya musibah itu Allah timpakan ya karena Allah Maha tahu kita mampu untuk menghadapi musibah tadi. Ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ini di antaranya termasuk dalam hal musibah. Allah tidak akan membebani kita kecuali sesuai kemampuan kita. Kita keimanannya sampai derajat ini, maka musibahnya sesuai dengan keimanan kita. Makanya orang yang paling berat musibahnya siapa? Para nabi dan para rasul. Orang yang paling berat maksudnya cobaannya ya. Karena mereka orang-orang imannya kuat. Para nabi dan rasul ini orang-orang pilihan, mereka memiliki iman yang kuat. Sehingga cobaan-cobaan yang Allah timpakan kepada mereka, ya, itu cobaan-cobaannya luar biasa. Nabi Ayub sakit sampai belasan tahun. Ya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, beliau dikasih cobaan, beliau lahir dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun beliau yatim piatu. Ya. Kemudian beliau ditinggal mati sama Khadijah, istri beliau yang beliau cintai, yang berkorban, ya. Kemudian beliau ditinggal mati sama 6 putra-putrinya. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, ketika beliau masih hidup, beliau ditinggal mati satu persatu anak-anaknya. Beliau kan punya berapa anak? Beliau punya 7. Ya, 3 laki-laki, 4 perempuan. Laki-laki Qasim, Abdullah, Ibrahim. Saya lupa mana yang lebih tua. Kurang lebih ya Qasim, Abdullah, Ibrahim. Yang perempuan Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum sama Fatimah radhiyallahu anhum. Ya. Mana yang lebih tua ini nanti cek di buku-buku sejarah ya. Tapi dalam buku sejarah disebutkan 3 putranya itu wafat ketika Nabi masih hidup.
Tiga putrinya wafat ketika Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tinggal Fatimah ketika Nabi meninggal wafat, mungkin selang beberapa bulan atau beberapa tahun itu Fatimah meninggal dunia. Ya. Ini jadi kalau kita dapat cobaan, ujian, itu enggak ada apa-apanya dengan cobaannya para nabi dan para rasul. Ya, enggak ada apa-apanya. Taib. Kita lanjutkan tadi hadis yang lain. Di sini beliau Al-Imam Ad-Dhahabi membawakan dari An Yahya ibn Abi Katsir, An Abi Kilabah, An Sabit ibn Dhahak, An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la'nul mu'min ka qatlihi. Kalau melaknat orang yang beriman itu seperti membunuhnya. Wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatilihi. Ya. Barang siapa yang menuduh orang yang beriman dengan kekufuran, maka seolah-olah orang tersebut telah membunuh orang beriman tadi. Wa man qatala nafsahu, di sini Nabi mengatakan wa man qatala nafsahu bi syai'in. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, adzabahu Allahu bihi yaumal qiyamah. Maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan sesuatu yang dia bunuh diri dengannya. Ya. Maka Allah akan mengazab orang tadi sesuai dengan apa yang dia bunuh diri dengannya di dunia. Ya, hadisun sahih. Maka di sini kita perlu mewaspadai ya dari dosa besar yang ke-25 ini, yaitu dosa besar yang namanya bunuh diri. Maka perlu kita terus belajar, terus mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis-hadis Nabi, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepadanya. Ya. Jangan sampai syaitan itu menguasai diri kita, membisik-bisiki kita, ya, mengajak kita kepada kebinasaan seperti yang namanya bunuh diri. Ya. Terkadang orang itu bunuh diri juga karena naudzubillah, mungkin dia berzina, kemudian dia hamil, wanita ini hamil, dia malu, akhirnya dia bunuh diri, naudzubillah. Ya. Jadi dari satu dosa beralih kepada dosa yang lain. Berzina itu dosa besar, ya. Kemudian dia bunuh diri, dosa besar lagi, ya. Maka ini terus kita kuatkan keimanan kita, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, iman kepada nabi dan rasul yang Allah utus, iman kepada takdir, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, ya. Dengan iman inilah, ya, insyaallah kehidupan dunia ini bisa kita lalui dengan tenang, dengan bahagia, dengan tentram karena adanya iman. Ya. Falanuhniyannahu hayatan thayyibah. Allah berfirman di surat An-Nahl, barang siapa ya min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, barang siapa laki-laki yang perempuan, laki-laki dan perempuan yang beriman, ya, dan beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami, yaitu Allah, akan berikan kepadanya kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, yaitu dengan iman dan amal soleh. Taib, mungkin sampai di sini dulu, kita belum bisa melanjutkan dosa besar yang lain. Insyaallah di bulan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang menambahkan atau ada yang bertanya dari dua pembahasan ini. Pembahasan yang ke-24, dosa besar 24, yaitu berdusta. Ini juga terkadang masih sering terjadi di kehidupan kita bermasyarakat. Dan juga dosa besar yang ke-25, yaitu orang yang bunuh diri. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang menambahkan atau bertanya, kita persilakan.